Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jarod B. Darmadi, Ketua Jurusan Teknik Mesin ya, Universitas Brawijaya. Baiklah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan yaitu apa sih yang dilakukan oleh jurusan ya. Setelah kita peras dan kita jadikan kalimat yang operasional ya. Tujuan adanya jurusan mesin yaitu menyelenggarakan proses pendidikan yang baik ya. Itu tujuan utamanya ya. Yang baik itu gimana ya? Yaitu yang bisa menghasilkan lulusan tepat waktu berstandar internasional ya. Dan memenuhi harapan pasar kerja ya. Untuk bisa melaksanakan itu semua tentu harus didukung dengan sumber daya manusia yang mumpuni serta memanfaatkan kerjasama dengan pihak luar. Itu adalah yang dilakukan jurusan teknik mesin ya. Jadi kata kuncinya adalah menyelenggarakan proses pendidikan ya, yang baik. Kenapa kita perlu menyelenggarakan proses pendidikan yang baik, yaitu kita ingin membekali mahasiswa dengan pengetahuan, ya. Pengetahuan dalam arti yang luas ya. Kalau kita lihat ya, pengetahuan dalam artian yang luas itu ya, itu bisa terdiri dari eksplisit ya, yang paling mudah ya. Artinya bisa diartikulasi, ya, ditulis, ya, dan di-share, ya. Itu namanya pengetahuan eksplisit. Ya. Ini mudah lah mendapatkan pengetahuan eksplisit, ini relatif mudah. Ya. Kemudian ada pengetahuan yang sedikit lebih sulit ya. Yaitu yang implisit ya. Implicit knowledge yaitu lebih kepada harus adanya skills ya yang ditransfer gitu. Tidak hanya pengetahuan yang ditransfer tapi skills ya. Skill yang bisa ditransfer ya. Itu ya bisa ditransfer sebenarnya ya dengan bekerja sama, mengerjakan suatu hal, project bersama, begitu nanti itu bisa kita mentransfer implicit knowledge ya. Yang lebih sulit yaitu mentransfer tacit knowledge ya. Karena tacit knowledge itu biasa diperoleh dari pengalaman pribadi ya. Orang yang sama belum tentu memperoleh pengetahuan yang sama, orang yang berbeda ya, belum tentu memperoleh pengetahuan yang sama dengan diekspos dalam lingkungan dan perlakuan yang sama ya. Karena tiap-tiap orang bisa menyerap sesuatu itu yang berbeda-beda ya. Oke, begitu. Nah, itulah ya knowledge ya, jenis-jenis knowledge yang seharusnya kita bisa transfer kepada mahasiswa ya semuanya. Dan itu perlu karena dengan knowledge ya Anda memiliki senjata lah untuk bisa survive di masa yang akan datang. Bagaimana mengukur keberhasilan dari knowledge? Karena tadi kita salah satu tujuannya adalah memberikan pemahaman standar internasional pada peserta didik kita. Ya, kita memakai standar internasional ya. Sebenarnya banyak standar di Indonesia juga punya standar ya.
kemudian standar internasional macam-macam ya. Tetapi salah satu standar yang terkenal yang dipakai di negara-negara maju OECD ya, di Eropa, negara-negara maju di Eropa itu sebenarnya kalau kita peras ya ada 4 saja ya. Knowledge yang bisa cara mengukur knowledge yaitu yang pertama kemampuan literacy ya, yaitu pengetahuan yang pertama tadi ya, explicit knowledge itu ya. Kemudian numeracy, ya. Kemudian critical thinking dan characters ya. 1, 2 ini mungkin bisa diajarkan dengan mudah. Yang ketiga ini implicit knowledge mungkin sedikit agak sulit ya. Yang keempat ini sangat-sangat sulit ya, mengajarkan karakter kepada siswa didik ya. Characters yang ini pengen saya garis bawahi itu apa sih ya karakter yang diharapkan kalau Anda suka baca buku ya, itu ada 10 karakter ya yang dimiliki oleh orang-orang sukses ya, yaitu itu bisa dibaca sendiri, yaitu jujur, disiplin ya, bisa bersama dengan orang-orang ya, hidup bersama dengan orang, mendapat dukungan ya, terus bekerja keras tentu, mencintai ya pekerjaannya. Kalau sebagai mahasiswa ya senang belajar gitu ya sekarang. Kemudian yang 7 memiliki leadership yang bagus ya, memiliki jiwa kompetitif yang positif ya. Terus bisa mengorganize sesuatu dengan baik. Dan yang 10 ini tidak kalah pentingnya, ini salah satu kelemahan khususnya dari mahasiswa sekarang lulusan jurusan teknik mesin dikeluhkan oleh alumni, yaitu having ability to sell ideas itu rendah ya untuk jurusan teknik mesin UB ini, yang perlu kita push agar mahasiswa memiliki kemampuan untuk menyampaikan ide-ide briliannya. Ya, begitu ya, ini terlalu mendetail mungkin. Kalau saya dulu puas ya bisa menyingkat 10 dan 4 kriteria ini menjadi knowledge, integritas, ini yang masuk di karakter tadi, attitude dan karakter. Kemudian yang enggak kalah pentingnya adalah teamwork, dan bisa kita singkat dengan kiat. Ini saya dulu seneng lah ini ya. Tapi akhir-akhir ini saya merasa kiat ini kurang pas ya. Kemudian ya kalau kita baca buku ya, ternyata ada satu kata kunci yang membuat saya cocok ini ya untuk kondisi sekarang, yaitu kreativitas ya. Kreativitas itu adalah puncak dari semua yang 14 tadi ya. Ya, dengan kreativitas ya kita bisa membuka berbagai macam kesempatan, dan kita bisa mengeksekusi bahkan sesuatu itu kita perlu kreativitas. Begitu. Oke, berikutnya bagaimanapun ya, kita ada di masyarakat akademik ya, yang mengikuti disiplin ya, ilmu pengetahuan ya, berdisiplin berpikir ilmiah tertentu ya. Ini saya sarikan dari banyak baca buku dan pengalaman saya pribadi, bahwa ilmu pengetahuan itu seperti ini ya mekanismenya ya. Yang bagian atas ini mungkin mahasiswa S1 tidak dituntut terlalu detail seperti begini ya. Kalau Anda kuliah S3 semua tahapan ini harus dilalui ya. Ya. Kemudian
yang bagian atas ini masih dunia abstrak ya. Artinya dia bekerja mandiri di suatu lingkungan yang lingkungan simulatif lah gitu ya. Bukan lingkungan yang sesungguhnya ya. Untuk itu dijembatani ya dunia abstrak itu dengan dunia nyata verbal ya dengan sarana komunikasi ilmiah ya. Kalau di S3 dia menulis di jurnal-jurnal ilmiah, melakukan conference internasional dan seterusnya ya. Yang itu semua merupakan perwujudan dari kerjanya di dunia abstrak itu ya. Itulah ya yang kita lakukan untuk mahasiswa kita, terutama untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kalau boleh saya simpulkan ya, puncak dari 4 standar PISA dan kemudian karakter ada 10 itu adalah berpikir kreatif ya. Kemudian dunia verbal dari kegiatan akademis ya itu adalah dia menghasilkan suatu karya tulis baik dipublikasikan dalam bentuk jurnal maupun dalam bentuk proceeding ya. Itu nanti pada taraf Anda ketika menempuh pendidikan yang lebih tinggi ya. Oleh karena itu ya sangatlah cocok kiranya ya creative thinking kemudian menghasilkan verbal ya dalam dunia verbal. Kemudian juga salah satu yang ke-10 dari karakter penting adalah kemampuan menjual ide ya. Oleh karena itu ya kita mengikuti disiplin ilmiah dan juga memenuhi karakter yang ke-10, maka kita mengadakan lomba karya tulis ilmiah saat ini. Sebelum saya tutup kata sambutan saya ingin menyampaikan kondisi sekarang ya kepada para mahasiswa, bukan bermaksud menjadikan mahasiswa pesimis ya, tetapi memberi gambaran kondisi kita saat ini dan mudah-mudahan semakin men-challenge mahasiswa untuk lebih kreatif, lebih menghasilkan sesuatu yang bisa bermakna bagi kondisi sekarang ya. Kondisi sekarang itu kita ada dalam era disruptif ya, yang tidak hanya evolusi, tidak hanya revolusi lagi, tetapi disruption ya. Dan kita harus terbiasa ya dengan kondisi disruption yang berubah secara cepat ya dan luar biasa. Kondisi disruption dan ketidaktentuan itu ya dipercepat ya dengan adanya virus COVID-19 ya yang sudah setahun lebih. Ya, bagaimanapun ya kita harus menghadapinya ya COVID-19 sekarang ini ya. Dulu di awal-awal pandemi COVID-19 ya itu diramalkan bidang pendidikan itu akan merupakan potensial loser ya. Di sebelah ini yang posisinya so-so begitu, education itu diramalkan ada dalam potensial loser ya. Tetapi saya mengikuti ya dari awal pandemi hingga sekarang, saya rasa ramalan ini ya namanya potensial kan bisa terjadi bisa tidak ya. Ramalan ini adalah salah ya. Karena insan education, insan pendidikan itu memiliki bisa survive dan bisa menyesuaikan dengan keadaan ya, bisa mengikuti
keadaan dengan lebih cepat ya dibandingkan sektor-sektor yang lain ya, yang tadinya sama-sama dalam posisi potensial loser ya. Oke. Ya, kita kalau dulu itu analisanya SWOT ya, tidak lagi. Kita sekarang analisanya itu biasanya pakai VUCA ya. Kalau sering dengar ya. Akhir-akhir ini terutama yaitu kita analisanya adalah pakai VUCA untuk menentukan suatu tindakan itu atau sesuatu standar baru ya. VUCA itu singkatan dari volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity ya. Sudah berbeda jauh dengan sebelumnya yang strength, weakness, ya opportunities, threat ya udah. Sekarang analisanya ganti dengan VUCA ya, dan menentukan kondisi baru atau kebijaksanaan baru yang biasa disebut dengan new normal ya. Oke, saya ingin memberi gambaran kata-kata Charles Darwin. It is not the strongest species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change ya. Itu kata-kata Charles Darwin yang menjadi sangat relevan sekarang ini ya. Mereka yang akan survive adalah yang bisa responsif terhadap perubahan yang cepat di era disruptif sekarang ini. Mudah-mudahan dengan menggali kreativitas mahasiswa akan bisa survive, perguruan tinggi bisa survive ya, dan kita semua bisa melewati kondisi disruptif ini dan keluar sebagai pemenang di akhirnya. Akhirnya selamat berkreativitas ya. Selamat melakukan lomba karya tulis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.